Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqum wa haqqa taqwah la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wonten ngasanipun para pinisepuh sesepuh wonten ing cabang Paraan lan susipun dumateng sedaya pengurus takmir Masjid Al-Manar ingkang tansah kawula hormati ugi lan sedaya para hadirin hadirat jamaah kuliah subuh wonten ing eja menika, mugi tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin kawula dherekaken monggo sareng-sareng nyuwun dhateng Allah kangge ngawiti taklim. Kala wau sampun pun bikak kanthi waosan basmalah supados sakmangke kula lan panjenengan pikantuk tambahipun ilmu. Nyuwun dhateng Allah kawula dherekaken mangke panjenengan sareng-sareng maos ugi. Monggo kalau dherekaken a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilal kitab. Amin. Jamaah rahimakumullah, puji syukur kunjuk datang Allah Subhanahu wa taala awit saking nikmat, rahmat, taufik, hidayah lan inayahipun sehingga wonten ing eja menika kula panjenengan tasih pinaringan sehat,
pinaringan tetep iman, pinaringan sempat, lajeng enten tekad, semangat, menyat dumugi ing papan mriki. Menika sedaya estu namung saking pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala kita ikraraken kanthi tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat lan salam pun Allah mugi tansah katepaken dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dhateng keluarga, sahabat lan sedaya para pendherekipun. Mugi-mugi kulan panjenengan ingkang tansah tuhu istiqomah nderek dhateng dawuh-dawuhipun, mugi-mugi dados wasilah benjang wonten ing yaumil qiyamah. Kulan panjenengan pikantuk syafaatipun kanthi idzinipun Allah Subhanahu wa taala. La yasfa'u indahu illa biizni. Kasebat teng ayat kursi kan ngaten niku. Dados mboten wonten ingkang saged maringi syafaat benjang wonten yaumul qiyamah menika namung kejawi saking izinipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian para nabi utusanipun Allah, menika Nabi Muhammad besok yang akan diprioritaskan mendapatkan memberikan syafaat dumateng umatipun. Mugi-mugi kulan panjenengan binyang pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, matur nuwun dhateng pengurus kuliah subuh wonten ing jam menika, maringi wekdal dhateng kawula saged silaturahim wonten ing dinten punika. Alhamdulillah sampun dumugi mriki kawula saking Ngadirja jebulane pun kabute pun luar biasa. Tarane kabut jebulane grimis menan. Alhamdulillah sampun mriki lan mugi-mugi sakmangke wekdal ingkang kita ginakaken beta manfaat dhateng kulan panjenengan sedaya. Amin. Jamaah rahimakumullah, kula pitados bilih panjenengan sampun 21 hari nggih melaksanakan ibadah puasa. Sampun 21 hari kulan panjenengan pikantuk ilmu. 21 hari kang sampun kulan panjenengan tadarus Al-Qur'an saha tarawih. Enten ingkang dipun laksanakaken ba'da Isya, enten sing ngawontenaken wekdal dalu nggih pareng kemawon. Ingkang sedaya menika namung pados ikhtisaban pangarep-arepipun ridhanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi panjurung mugi-mugi estu dadosaken takut dama mindan bis. Dados pikantuk pangapuranipun saking Allah Subhanahu wa taala, pikantuk barokah rahmat saking Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi sakmangke pun lebetaken wonten ing hambanipun Allah ingkang estu-estu takwa. Jamaah rahimakumullah, wonten ing mukaddimah kala aturaken ayat-ayatipun Allah surat Al-Baqarah, surat Ali Imran menika namung negesaken bilih kula lan panjenengan tidak ada lain sebagai umat manusia itu hanya disuruh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Kalebet siam Ramadan ingkang sampun kita tindakaken dengan segala amaliyah-amaliyah ingkang menyertai menika tujuanipun la'alakum tattaqun. Mboten la'alakum mukhlisun, mboten la'alakum muhsinun, mboten la'alakum muslimun,
tapi satu tujuan inggih menika untuk menjadi orang yang la'alakum tatakun. Jamaah rahimakumullah, panjenengan sampun niki mlebet 22 dina nggih. Selikur dina sampun pikantuk ngilmu ingkang kathah lan mbok bilih mangke ingkang kula aturaken menika padha kalih sing pun ngaturaken nggih idep-idep bangsuli. Keranten estunipun wiwit kula panjenengan mengenal taklim ngaos lan sak panunggalanipun menika mboten sanes nggih badhe menuju dhateng ketakwaan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo sareng-sareng kita muhasabah ing jaman menika. Kawula dherekaken bilih setunggalipun kewajiban kula panjenengan dumateng Allah sebagai umat manusia wonten ing pagesangan menika. Tetes sampun sekian tahun kula panjenengan ngaos, sekian tahun mencari ilmu, menika estinipun namung badhe ngawal pagesangan kula panjenengan badhe membuktikan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dari sekian kehidupan ini siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, liyab luwakum ayyukum ahsanu amala. Pramila wonten ing pagesangan menika monggo sareng-sareng kita teliti malih tugas utama kula panjenengan inggih menika harus memahami 8 titik ingkang sampun lan kedah dipun pahami kula panjenengan. Dengan 8 inilah mudah-mudahan kita berserah diri kepada Allah menjadi orang-orang yang nanti akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya adalah hayatan thayyibah, hidup yang penuh dengan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 8 hal ini yang harus menjadi pertanyaan-pertanyaan setiap hari, menjadi pengingat kita. Jangan sampai melupakan. Iki ibarat napa perjalanan nggih dengan mengingat onderdil niki. 8 hal niki insyaallah lan panjenengan akan betul-betul menghayati, betul-betul memahami apa tugas ataupun kita sebagai manusia yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hayatul insan, paham teman-teman. Yang pertama, menika kula panjenengan harus memahami betul apa sebenarnya tujuan hidup kita. Insya Allah dari balik yang sampun-sampun ada yang menanyakan tujuan hidup napa? Tujuan hidupnya mencari ridho Allah. Itulah tujuan hidup kita. Yang kedua, kula panjenengan kedah memahami juga tugas hidup kita. Tugas hidup kita apa? Beribadah kepada Allah. Ayatnya jamaah semuanya sudah hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ketiga, peranan hidup kita. Apa peran kita dalam kehidupan ini? Adalah menjadi napa? Khalifah fil ardi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Allah mengatakan demikian untuk menjadi khalifah di bumi ini, agar mampu bisa mengatur sedemikian rupa bumi ini, diamanatkan kepada manusia untuk diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, dalam kehidupan ini kita harus paham apa pedoman hidup kita. Di Muhammadiyah sudah tidak asing lagi, kembalinya kepada Quran dan hadis. Itulah pedoman hidup kita. Sehingga Nabi mengatakan, ketika kita semua berpegang teguh pada dua itu, ya, lan tadillu abada, tidak akan sesat selama-lamanya, adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang kelima, siapa teladan hidup kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini telah membimbing umat selanjutnya, para sahabat, kemudian para tabi'in, para tabi'it tabi'in, yang semuanya mereka telah memberikan contoh-contoh meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita umat manusia yang lebih belakangan ini, yang dikatakan sebagai umat akhir zaman, itu bisa lebih banyak meniru, mencontoh sesuai dengan perkembangan kehidupan kita di dunia ini. Tetapi tidak lepas bahwa contoh teladan yang paling sempurna itu hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun orang yang mengatakan cinta kepada Rasul, tetapi kadang-kadang ketika diberikan, tunjukkan ini loh perilaku Kanjeng Nabi, tapi kadang-kadang masih pikir-pikir untuk melaksanakan, masih beralasan untuk meninggalkan. Nah, maka di sini dengan taklim itu akan mengingatkan agar kita betul-betul meneladani dalam hidup ini adalah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laki perempuan semuanya bisa meneladani Rasulullah, ya. Karena memang Rasulullah adalah contoh sempurna, dan apa yang dilakukan Rasulullah adalah berdasarkan wahyu dari Allah. In huwa illa wahyu yuha. Segala tindakan, segala ucapan Rasul itu senantiasa bersumber kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-6, kawan hidup kita siapa? Nah, ini satu jamaah semuanya sudah menjadi kawan semua. Kawan kita tidak lain adalah seluruh umat manusia yang bermuslim, yang mukmin, yang muhsin, yang muttaqin. Selama dia mukmin, itu adalah saudara kita di mana saja di atas bumi ini. Saudara kita yang di Palestina itu juga saudara kita. Kalau kita melihat dan menyimak kondisi saat ini, begitu memprihatinkan, tetapi tidak ada kuasa kita semuanya, Bapak Ibu. Di sini hanya kemampuan kita berdoa. Kalau ada sedikit rezeki bisa dicalurkan, bisa dikirimkan ke sana. Tetapi memang mereka itu Israel yang sampai sekarang terus menyerang orang-orang muslim ini, ya memang sudah qadaruh barangkali ya. Jadi mas sampai hari kiamat pun yang namanya Yahudi Nasrani tidak akan pernah senang kepada orang muslim. Itu saudara kita. Jadi saudara kita tidak hanya ada di sekitar kita, tetapi sampai ke mancanegara di belahan bumi ini. Lebih-lebih
harus kita lebih akrab lagi adalah dengan saudara-saudara kita dzawil qurba. Nah, keluarga kita yang terdekat itulah juga harus kita upayakan. Tetapi pada fakta dan kenyataannya adalah banyak orang-orang yang satu kandung itu bisa pecah, tidak menjadi saudara lagi, tidak menjadi bagian dari darah dari orang tua, itu biasanya diakibatkan karena harta, warisan yang orang tua tinggalkan. Maka sangat disayangkan kalau hanya dengan harta menjadi perpecahan atau menjadi terbelahnya sebuah persaudaraan. Padahal sama-sama mukmin. Nah, maka kita kembali, siapa kawan kita adalah seluruh manusia yang beriman kepada Allah. Allah menyatakan surat Innamal mu'minuna ikhwatun, Al-Hujurat, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Itulah ayatnya. Yang ketujuh ya. Yang ketujuh, lawan hidup kita siapa? Sinten Bu? Musuh kita setan. Ya. Musuh kita setan. Di bulan Ramadan sudah dipenjarakan oleh Allah ya. Dalam hadis dikatakan demikian. Tetapi itu hanya memberikan motivasi untuk lebih bersemangat sebenarnya. Karena faktanya juga masih banyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Nah, maka di sini berarti setan masih bisa mengganggu kita. Itu musuh kita. Dan setan selamanya terus akan menggoda. Karena sudah mendapatkan legitimasi dari Allah, silahkan. Tetapi yang mau. Sejak dia dikeluarkan dari surga, karena kesombongan yang dimiliki, sehingga minta izin kepada Allah untuk bisa menjerumuskan seluruh anak turun dari Adam untuk menjadi teman besok di neraka. Allah izinkan, tetapi yang mau. Maka orang-orang yang selalu menuruti bisikan-bisikan setannya itu menjadi tidak lagi menjadi lawan, justru menjadi kawan. Yang kedelapan, Bapak dan Ibu sekalian, bekal hidup kita. Apa bekal hidup kita? Kenapa Bu? Bekal hidup kita adalah seluruh apa yang Allah berikan ini, fasilitas kehidupan ini untuk bisa kita maksimalkan sebagai sarana untuk melakukan pengabdian kepada Allah. Maka semuanya menjadi penguasaan manusia untuk dipelihara, untuk dijaga. Harusnya demikian. Namun juga masih banyak orang-orang yang tidak memaksimalkan, mengolah dengan sebaik-baiknya apa-apa yang telah Allah berikan, justru malah banyak dirusak. Sehingga dalam surat An-Nisa dikatakan ma asobaka min nafsik, ya. Semua yang tidak baik, semua kesusahan itu adalah akibat dari tangan kamu sendiri. Tetapi semua yang baik-baik itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bapak dan Ibu, kita terus mengingat tujuan hidup kita, tugas hidup kita, peranan hidup kita, pedoman hidup, teladan hidup, kawan hidup, lawan hidup, dan bekal hidup. Yang selama ini kita lakukan untuk kajian, untuk mencari ilmu adalah dalam rangka mengawal 8 ini. Insya Allah dengan memahami, mencermati 8 ini, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Menika
yang pengantarnya. Salajengipun kawula dherekaken monggo sami niat ingkang leres. Kita hidup dalam kehidupan masyarakatan, dalam melaksanakan untuk membentuk menunjukkan 8 hal tadi, maka kita harus betul-betul melakukan semuanya dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Bapak Ibu juga pernah menyimak satu cerita bahwa ketika para sahabat itu sedang bertaklim dengan Rasulullah, banyak sekali para sahabat yang duduk bersama Rasulullah untuk mengaji. Kemudian ada seorang pemuda hanya sekedar lewat saja, tidak ikut ngaji. Orang-orang yang dalam majlis itu melihat kemudian berkomentar, ono majlis taklim meneng ora melu ngaji ke apane wong kae ngaten. Mungkin kita juga demikian barangkali melihat. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, dia melakukan yang telah aku ajarkan. Dia akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan itu juga saya tuntunkan kepada semua manusia. Maka tidak salah dia untuk melakukan itu. Nah, dari pernyataan Rasulullah ini akan menjadi landasan agar kita semua ketika melakukan itu sangat tergantung kepada niat kita. Dia niat untuk bekerja itu juga baik. Yang datang untuk taklim itu juga baik. Tapi mungkin juga ada orang yang salah ketika akan mendatangi taklim. Niatnya tidak mencari ridha Allah, tidak bertolabul ilmi, tapi karena menghindar dari sesuatu. Mungkin juga nimbang ati ngantuk tak mangkat ngaji misalipun. Itu juga ndak pas, ya. Nimbang nang omah dinesoni ibune tak mangkat ngaji misalnya. Atau mungkin juga awan-awan karena punya tanggungan dengan Bang Titil, ketemu nimbangku ditagih tak lunga ngangkat ngaji. Nah, ini adalah berarti niatnya tidak niat untuk taklim betul. Nah, ini niatnya adalah niat yang keliru. Maka betul-betul monggo ketika kita akan melakukan satu amalan juga harus betul niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di situ ujiannya apa Bapak dan Ibu? Antara nafsu dan komitmen kita beragama itu adalah sangat tipis. Munate itu yang ceritanya ada orang yang punya niat untuk memberantas kesyirikan, memotong pohon yang sering menjadi tempat pemujaan, dengan semangatnya menyiapkan berbagai peralatan. Bismillah, tak rampung nih wit ringin biar tidak ada yang melakukan kesyirikan. Setan tahu, wah wong ki semangat banget, jajal tak uji nih. Dengan menjelma manusia takoni, Pak, arak nanti sampean. Arak mungkin itu yang kekancane orang ngerti ini. Arak ngetok wit ringin. Sing sok gaya kemusyrikan orang-orang di sini. Nah, dengan semangatnya kemudian setan iki sing menjelma manusia, ora sah suara opo sampean? Tak kei wae sampean. Ora sah diketok. Saman nek Bali mbok teka omah entuk duit nang tangi turu ana duwite nang ngisor kasur. Ora percaya. Buktekke. Ditawani duit enten wis balik, Bu. Wis serba uang niku wis balik dhek. Apa iya? Wah, maune semangat bati. Nggih. Niku kok nawani enten apa iya?
wis ora percaya mone. Saking emosine setan pun dikampleng sik jane. Nganti ngledak terus menyat, wah nyong kalah. Ngene saiki ora usah diterusi ngetok. Niku dijanjeni niku. Tak kei dhuwit sama tangi turu buka ngisor kasur ono duwite. Niku tenan dibotekke ono terus. Hanya dalam waktu 1 minggu. Wah, bisa tambah duitnya, tidak peduli lagi dengan kesirikan. Ketika tidak ada uang dalam kasur, dia berangkat. Nah, saiki niatnya beda. Pertama niatnya lillahi ta'ala, bismillah karena Allah, gelut karo setan-setan tendang nggih. Kintir bareng di nggo duit. Saiki secara mangkat ora ngono duwite tok iki mangkat tenan. Nah, bareng teng dalan gelut kali setane kalah. Sebab motivasinya sudah duit niku. Nah, mulai temeriku antara komitmen kita beragama untuk menanamkan kita, ya, nafsu kita untuk kita jaga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rahimakumullah, itu yang kedua sebagai penjaga kita agar setiap waktu kita senantiasa niat tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang semua jamaah juga sudah hafal, sudah paham artinya. Surat Atin. Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia, insan itu manusia, dalam titah yang sempurna. Yang menjadi pembeda manusia, kesempurnaan di mana, Pak? Yang bisa membedakan kesempurnaan manusia dari makhluk-makhluk Allah itu adalah pada akal, pikir. Disitulah kita bisa dibedakan dengan hewan. Maka setelah kita mencermati beberapa ayat Al-Qur'an akan ciptaan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada tipologi manusia terhadap pikir. Tipologi manusia terhadap pikir. Yang pertama, iki materi ini Pak, ada ditulis judulin, enten cah sekolah. Tipologi umat manusia terhadap pikir. Yang pertama adalah umat yang berpikir. Siapa umat yang berpikir itu? Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa orang-orang Quraisy itu ketika Rasulullah SAW menyampaikan ajaran-ajaran ini, mereka minta bukti. Muhammad, kalau kau benar utusan Allah, coba jadikan, mohon kepada Tuhanmu, jadikan bukit Sofa itu gundukan emas. Nah, ya. Orang-orang Quraisy seperti itu terhadap Rasulullah SAW. Maka Nabi juga mohon kepada Allah. Oke, saya tak mohon kepada Allah. Jawaban dari Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 190 191, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ini dan silih bergantinya malam dan siang
adalah terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dua ayat ini jamaah rahimakumullah memberikan kepada kita, mengingatkan agar kita menjadi orang-orang yang mau berpikir, orang yang berpikir mencermati penciptaan Allah ini. Dengan memperhatikan itu, untuk bisa menyadarkan bahwa semua yang ada ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang mau berpikir semacam itu, memahami itu dikatakan orang yang berpikir. Maka tugas kita sebagai hamba Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa melakukan itu. Maka dalam sebuah riwayat, termasuk ini menjadi bacaan Rasulullah SAW ketika akan tidur. Doakan tidur apa Bu? Napa Bu doakan tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Leres Pak? Kata Dr. Andes Asrori Yaini Muhadi, ini kanca kula sing teng Wonosobo adik Pak Asari, mengatakan nek macane sing bismika Allahumma ahya bismika amut niku cah TK. Dadi si padha cah TK, padahal sudah sepuh-sepuh. Nah, maka termasuk ayat ini. Ini menjadi bacaan Rasulullah SAW sebelum tidur juga dibaca. Dan ketika bangun tidur, sebelum meninggalkan tempat tidur itu pun juga Nabi senantiasa. Nah, ternyata dalam sebuah buku dikatakan sana tidak seperti kita yang kita lakukan, kita masih jauh dari tuntunan Nabi ketika tidur Bu dan Bapak. Termasuk kula nggih padha belum selengkap apa yang dicontohkan Nabi. Nah ajeng niru sing ngeten plek kadose kok urung nganti niku wis turu dhisik enten. Kadang-kadang malah justru dengan sarana yang lain kita gunakan untuk pengantar tidur niku nggih. Nggih, ngeten kok kepingin do mlebu. Jadi harapan kita menjadi penghuni surga, tetapi kita juga masih jauh dari tuntunan-tuntunan Rasul yang belum sempurna. Tapi kita berhusnudzon kemawon kepada Allah, mudah-mudahan kekurangan-kekurangan itu Allah tetap akan melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita nanti tetap bisa mendapatkan surganya itu. Itu yang pertama, tipologi pertama adalah orang yang berpikir. Monggo Bapak Ibu dan kita semuanya untuk terus mengupayakan mencermati apa-apa ciptaan Allah. Itu adalah ayat-ayat dari Allah membuktikan kebesaran dan kekuasaan Allah terhadap kita sebagai umat manusia. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, jadi intinya orang yang berpikir itu adalah orang yang senantiasa mau memikirkan apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Dan sungguh betul-betul mengakui tidak ada satupun yang tidak ada nilainya apa yang Allah ciptakan.
lemut niku ana manfaate mboten Bu? Meskipun sok geplaki kalih kula jenengan, tapi tetap memberikan manfaat kepada manusia. Nek ora ana lemut, ora ana pabrik obat nyamuk. Jadi kita sing kecil mon. Apalagi kalau kita menyimak ceramah-ceramah, seminar-seminar dari para dokter, yang paling kecil sampai tidak bisa dilihat dengan mata pun seolah-olah sepele, ternyata itu juga tidak sia-sia. Semuanya memberikan manfaat. Apa-apa yang Allah ciptakan. Jadi kalau mau berpikir tentang itu dikatakan sebagai orang yang mau berpikir. Waktu tinggal 1/4 jam. Yang kedua, tipologi yang kedua adalah tipologi orang yang salah berpikir. Wow, orang yang berpikir, sekarang orang yang salah berpikir. Enten mboten Bu? Enten. Intinya, Bapak dan Ibu yang kami hormati rahimakumullah, Allah menyatakan surat Al-Hadid ayat 20, dan ini juga sudah sering dibaca. Kalau sudah khatam tadarus ini sudah terlewatkan, sudah terbaca. Mudah-mudahan juga sudah pernah ada yang menyampaikan. Kalau tengah mau matur ini pengingat saja. Di ngaji bola balik wong underane nang Quran karo hadis. Tergantung sing menyajikan, tergantung limbumboni. Ana sing seneng kudu nganggo bumbon-bumbon uyah, ana sing kudu nganggo mesin, ana sing kudu nganggo salam. Itu adalah tergantung yang menyampaikan. Nek kula lugu-lugu mawon nggih, ora ana guyone barang nggih, niki serius firmanipun Allah. Surat Al-Hadid ayat 20 itu Allah menyatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ib walahwun wazinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad kama tali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratum minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Niki nek biyen kalih Qori Muammar dilakukan zaman sekian tahun yang lalu. Sekarang jalan di setel ayat ini sakniki pun kathah para qori terbaru suarane luwih api-api, juga ditambah dengan para hafizul Quran dan hafidhoh sudah banyak. Itu bacaan saja sudah bisa menyentuh ketika itu yang paham terhadap itu. Artinya demikian Bapak dan Ibu, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan itu antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta, anak, seperti hujan yang tanaman-tanaman yang mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ada ampunan serta keridhaan Allah, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ajeng ditipu. Kita sudah ditipu sebenarnya, tapi tidak terasa. Pernah ditipu, mboten sedang ditipu. Pernah ditipu, maka mudah-mudahan tidak terus ditipu. Karena kita tahu tipologi yang kedua ini orang yang salah berpikir. Kalau kita tertipu dengan dunia, ya kita butuh Bu nek dunia itu. Jangan sampai kita
hanya beralasan saja meri karo wong sing sugih jare alasane alah wong mati ora digawa ora usah nemen-nemen, itu keliru ya. Itu tidak boleh dikatakan itu. Kita harus berupaya semaksimal mungkin, syukur bisa lebih ya. Maka termasuk bagian dari hal yang sangat merugikan bagi umat Islam itu adalah karena tidak mempunyai harta itu. Maka dilatih sekecil apapun, mempunyai penghasilan sekecil apapun, kita untuk tetap berusaha, semangat untuk terus mencari, meskipun tahu bahwa itu adalah hanya untuk menipu kita dunia ini, tapi tetap harus kita upayakan ya. Kita harus mencari karena Allah menyuruh pada kita wabtaghu fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Carilah olehmu kerajaan atau tempat tinggal besok di surga. Wala tansa nasibaka minat dunia, tapi jangan kau lupakan bagianmu di dunia ini. Jadi prinsipnya kita paham agar kita tidak salah berpikir Bapak Ibu, kita tetap bersemangat untuk mencari maisah dalam dunia ini sebagai bekal kita untuk tetap dekat kepada Allah ya. Kita mencari, setelah dapat ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan untuk keperluan hidup ini secukupnya ya. Secukupnya. Cukup untuk kaji bola-bali nggih ora apa-apa. Cukup untuk umroh bola-bali juga tidak apa-apa. Cukup untuk membangun masjid juga apa-apa. Karena kita memintanya kepada Allah, kita dicukupkan itu. Wajburni gitu, dalam sholat kita. Jadi prinsipnya kita penting untuk terus berupaya mencari bekal kehidupan ini, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi tetap kita upayakan kerja itu harus dilakukan ya. Ini kalau angsal cerita orang yang meminta-minta nih kok, itu ternyata ketika ditanya dalam keseharian sok dapat berapa, itu ngluwihi siltape kula Pak. Penghasilan tetap jadi perangkat desa niku 2 juta. Niku ternyata bisa dapat banyak sekali. Dongeng ketika ditanya dengan orang itu, ternyata di rumah punya mobil, juga punya sapi. Itu hanya dari nyadong di mana-mana. Kemana-mana sok niku, jaluk-jaluk niku, dilumpuke akhirnya dapat banyak. Itu tidak disenangi oleh Rasulullah SAW. Jadi termasuk perilaku yang tidak baik. Orang semang dimereni, bocah dimereni. Meskipun kita punya penghasilan sedikit, tapi dengan cara bekerja, itu yang bagus. Konco kula wingi kepanggih niku kek waune nggih ngeten nika. Kula prihatin kapan sampean kara tobat tenan, tinggal sing elek-elek. Sekarang alhamdulillah bekerja menjadi ojek, kalih dodol bensin, njuk dongeng. Pak, nyong tak niat saiki, wis tak sediani diligen. Ya apa kuwi? Angger payu sak botol tak cukup 5.000 utawa 3.000 utawa 10.000 tak lebokke kene. Age apa? Ah terserah sampean kapan ora cukup, ora ge yatim piatu apa ora ge apa. Oke. Tak ucapkan selamat. Tak salaman terus seneng banget niku. Besok kan kita temui tak ambil untuk disalurkan. Nah, jadi niku ada berpikir yang benar, mencari meskipun dapat sedikit tetap diambil sebagian untuk keperluan kepada Allah niku.
Niku nggih. Jadi prinsipnya jangan sampai kita salah berpikir. Salah berpikir itu adalah terlalu mencintai dunia. Meskipun itu tetap kita butuhkan, tapi jangan sampai melupakan bahwa itu adalah akan menipu kita semuanya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini adalah orang yang tidak berpikir. Ini tipologi yang ketiga. Orang yang tidak berpikir itu siapa? Allah menyatakan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Jadi niki orang-orang yang masuk tipologi tidak berpikir itu adalah orang yang akan masuk ke neraka jahanam akibat apa? Punya telinga, punya mata, punya hati, tetapi tidak pernah bersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya menuruti hawa nafsunya, mengikuti bisikan-bisikan setan, sehingga tidak mempedulikan pada dirinya, tidak peduli pada keluarganya, tidak peduli kepada masyarakatnya, tidak peduli kepada apa-apa yang Allah berikan, dan tidak peduli dengan madharat akibat dari apa yang ia lakukan. Niki gampangnya cara bahasane kan kula ya wong ndablek ngoten. Ya. Kuping duwe, mripat ya duwe, nggih. Ati ya ana, tuduhke pirang-pirang ati Allah ngeten niku wis ora peduli, dia tidak pernah sambung kepada Allah. Itulah yang namanya orang-orang yang tidak berpikir. Wong kewan kadang-kadang nggih menurut dengan insting yang Allah berikan tidak akan pernah berbuat macam-macam gitu. Tawon niku sakjege ngene kumbang napa ngene nggih kembang to, tidak pernah akan makan yang lain. Macan niku wis lugune ya daging mawon sing diserang niku. Mbuh daging wong ya daging kewan liyane sing penting daging. Kebo wedhus niku nek ndek daging ora gelem. Gitu. Coba. Tapi kita manusia niku melebihi dari semuanya. Niku. Itu mampak kehidupan. Nah, mulai sebenarnya dikawal dengan ayat ini surat Al-A'raf ayat yang ke-179 ini mengingatkan Bapak dan Ibu semuanya untuk kita zikir. Semoga dengan ayat ini kita paham, mudah-mudahan kita dijaga, kita berusaha untuk menjaga ya. Kita tetap punya pikiran, punya hati, punya mata, punya telinga, kita manfaatkan untuk menghadiri majelis taklim, untuk membaca Al-Quran, memahami ayat-ayatnya Allah dan sebagainya. Semuanya itu dalam rangka agar kita tidak dikatakan sebagai kal an'am. Jadi nek wong sing ndablek ngeten niku nggih wis kewan niku, nggih. Itu tipologi yang ketiga, pas niki. Yang terakhir Bapak dan Ibu, tipologi yang keempat adalah umat yang jadi pikiran. Ah niki umat yang jadi pikiran. Nggih. Enten mboten Bapak Ibu? Oh enten nggih, nggih. Di mana-mana tersedia umat yang menjadi pikiran. Ya. Mengapa menjadi pikiran? Biasanya orang-orang ini adalah diakibatkan
tidak punya kekuasaan, kemudian tidak punya atau termasuk dalam sisi lemah ekonomi, itu yang sering menjadi masalah. Termasuk yang ketiga adalah orang yang bermasalah karena lemahnya ilmu. Dengan lemah ilmu, lemah kekuasaan, lemah ekonomi, niku kita menjadi orang yang jadi bahan pikiran. Tapi tetap dipirsani tetap ada manfaatnya orang jadi bahan pikiran niku. Karena kalau tidak ada mereka kita juga akan bingung bagaimana kita akan beramal. Jadi memang simbiosis mutualisme. Tapi ya kita tidak jadi orang yang jadi pikiran. Kita berusaha jangan sampai menjadi orang yang jadi bahan pikiran orang. Karena banyak sekali orang-orang zaman niki akhir-akhir niki memang pola pikirnya berubah, ngeten nggih. Nek Rocky Gerung ya termasuk orang-orang yang akali atau tidak akal sehat lagi. Nuwun sewu nggih. Senajan rada ora padha cocok jane nggih dengan kondisi yang sekarang ini. Nek biyen nek duneke miskin ku ora seneng to, Bu. Riyen niku nek duneke wong kiri miskin ngoten ora seneng. Tapi di akhir zaman iki di Indonesia terutama malah daftar jadi orang miskin. Nggih. Nah, kula pun nate niku ngamagi tiyang ajeng nyuwun surat keterangan, Pak. Ajeng nyuwun surat keterangan miskin, ya Allah ya Rabbi, nggih. Padahal berdasarkan pengamatan mata sedesa niku ya mampu janatan. Tapi karena memang era zamannya seperti itu barangkali nggih. Uro kancane do gudukan nang bal desa melu antri usuk-usukan. Lih mangkat yo nganggo sepeda motor. Niku koyo juga minta. Nah, inilah itu termasuk orang-orang jadi pikiran masyarakat. Nah, yang merubah mindset manusia sekarang itu disitulah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala teng surat An-Nisa ayat 75 wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildanil ladina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryatiz zalimi ahluha waj'alna min ladunka waliyya waj'alna min ladunka nasira. Niki ayatipun Allah surat An-Nisa ayat 75 niki sing tidak punya kekuasaan, tak berdaya. Kemudian surat Al-Maun, surat Al-Humayah, surat Al-Kautsar, surat Al-Balad itu menjadi motivasi kita untuk tetap menjaga jangan sampai kita lemah dalam masalah ekonomi. Nah, kita yang penting buktikan saja dengan kerja dan kerja. Nanti masalah hasil itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kabinet kerja yang di betul Pak Jokowi niku emang untuk motivasi kerja niku mawon sih dipendet sing apik, semangat bekerja. Meskipun ada sisi lain yang tidak baik yang tidak usah kita ambil. Kita sudah punya dasar-dasar niku. Nah, termasuk niku banyak orang yang berubah berpikir akibat dari kebijakan sing ngeten niku Sudah berapa triliun yang kita sing digelontorkan tetapi malah menjadi merubah wong-wong dadi keset niku. Kudune mampu nyambut gawe wegah mek njagake niku mawon. Nek ora oleh protes niku. Sing Pak RT ne dikuya-kuya nganti Pak RT ne lunga saka desa mergo niku dioyak-oyak niku. Pak RT mayu dengan Pak Kadus mayu dengan Pak Lurah, Pak Lurah wah menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Niku sudah jatah sing mriku Pak mboten iso padahal ya tetap memang hasil musyawarah ya berdasarkan pengamatan dari seluruh masyarakat niku. Itulah orang yang jadi pikiran niku. Jam 6 punjul gangsal menit, saya tidak akan melebihi waktu yang diberikan 1 jam, mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulanipun Bapak dan Ibu, pertama monggo kula lan panjenengan sareng-sareng masih ada waktu tinggal
Pinten? 8 nggih. Niki hari yang ke-22 nggih. Nek 8 Bu, bae kantor 7 nggih. 7 nggih, 7 kok nek 8 nggih. 7 mawon. Mun jelas nggih pikanane kados mau dijelaske Pak Manto nika wis mantep mawon pokoke ora usah luah nuli. Nah, dalam waktu itu tinggal waktu yang sedikit ini semakin banyak ujianipun nggih. Monggo kita jaga betul istiqomah kita. Syukur kula ngaturaken syukur masalah kula mboten saged nglakoni iktikaf niku syukur saged. Nggih, yang bisa iktikaf monggo iktikaf nggih. Nek kula yo sok mira-miri mau tesih mlebu metu nyambut gawe ra iktikaf angel izin ora oleh ngoten to. Mula nggih monggo niku. Kita jaga dan biasanipun ini semakin dekat hari raya semakin banyak cobaanipun. Dan katose nggih wis menjadi kewajaran teng Indonesia, teng pundi-pundi nggih, pokoke sing do jamaah salat kurang nggih, ujiane werna-werna, arek iso istiqomah ora tekan rampung niku luwih traweh nggih. Maghrib mesti sithik sing jamaah, isya isih rada ana, traweh isih rada ana meneh. Subuh wis mulai berkurang. Nah, tapi oke-oke nggih niku sing pun tak sawang nggih kupun kurang kabeh jamaah ini. Kula 3 kali salat jamaah teng Masjid Kelimbungan niku subuh niku wani pertama kali kula mriku minggu pertama tesih teka sing kakung nggih, sing kakung niku tasih teka pas ngarep serambi niku kebek nggih nganti kula tulah-tulih golek nggon. Niki wau mun kelong ngerek rong lari nggih. Nah, niku berarti sudah ada. Nah, ibu-ibu juga ada ujian lagi niki Ibu mangke kesibukan pesenan-pesenan nggih. Nek sing pun asal pesenan jangan sampai melupakan niku. Mangke tak termasuk dalam tipologi orang-orang yang tidak pas niku wau nggih. Yang terakhir Bapak dan Ibu, mari kita perbanyak di akhir Ramadan ini untuk membaca doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Juga termasuk kita untuk terus memperbanyak istighfar karena kita yang harap hanyalah istighfar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semanten lan mekaten estu panjenengan boten puas sebab bukan pemuas saya. Semoga yang saya sampaikan materi pada pagi hari ini menjadi sarana kita untuk muhasabah. Hati-hati, mari kita menjadi orang yang betul-betul orang yang berpikir senantiasa memperhatikan apa-apa yang Allah ciptakan. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dengan itu kita senantiasa besok mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah itu nanti yang akan mengantarkan kita ditentukan oleh Allah akan masuk ke surga. Ngaten nggih. Sedaya ingkang leres saking Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku ulu qouli hadza fa astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.